Sempat kemarin ada demo 2 kali, demo anti hijab di sini. Ya, mereka mendemo supaya semua institusi pendidikan atau perkantoran itu melarang muridnya atau melarang pegawainya pakai jilbab gitu, karena itu menurut mereka tidak netral gitu. Buat teman-teman yang saat ini punya cita-cita dalam waktu dekat ataupun dalam jangka panjang, persiapkan diri teman-teman untuk babak belur. untuk siap menerima kegagalan, lelah, menerima kecewaan, menerima sedih segala macam, dan juga babak belur dalam doanya pasti. Karena kalau teman-teman nggak siap untuk itu semua, I'm really sorry to say this, Ustaz. Don't you even dare to dream gitu. Kalau teman-teman nggak siap untuk menghadapi itu semua. Kalau kamu lemah terhadap hidup, maka hidup akan keras terhadap kamu. Kalau kamu keras terhadap hidup, maka hidup akan lemah, akan lembek. Berita inspirasi dari Negeri Kalau Santri. kita berusaha keras, Allah akan memudahkan kita. Tapi kalau kita leha-leha, dibikin sulit sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alia Saginah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Alia ini? Alhamdulillah di situasi pandemi yang nggak jelas ini tetap alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah, syukurlah ya. Nah, jadi Belgia sekarang masih ada corona ya? Masih, kemarin udah sempet normal lagi, cuman karena orang-orang di sini kulturnya party, jadinya kemarin itu naik lagi, jadi sekarang lockdown lagi sekitar 3 minggu. Oh, di Ummul Qura udah nggak ada corona, udah zero covid di Ummul Qura udah. Kayaknya di Ummul Qura dari awal pun pasti zero, Ustaz. Nggak mempan. ya, jadi alhamdulillah Ummul Qura emang dari kemarin tuh udah zero covid kemarin ya. Kita ada ini apa istilah istighosah merayakan zero covid. Dan santri udah normal kembali, udah datang semuanya, kita siap-siap ujian tanggal 26 nanti, 23 ya, sorry. Nah, udah siap ujian santri ya. Nah, Alia, ini teman-teman banyak yang ini nih, mau tahu nih terkait dengan kuliah Alia yang ada di Belgia sana ya, jauh banget ya. Tapi sebelum ngobrol-ngobrol terkait dengan kuliah di Belgia, Alia pernah mimpi, kuliah di Belgia pernah mimpi nggak? Boro-boro Ustadz, maksudnya bisa lulus SMA aja, alhamdulillah gitu. Dilihat dari, maksudnya kan background keluarga, bukan dari keluarga yang berada gitu. Untuk bisa lulus SMA aja udah betul banget gitu. Kalau sekarang kaki nginjak di Belgia tuh aneh sebenarnya, sampai sekarang kayak masih mimpi aja Ustadz. Iya. Kalau dulu cita-citanya apa, Lia? Dulu cita-citanya? Dulu sebenarnya cita-citanya, namanya masih muda ya, dia labil gitu, kadang pengen jadi guru, kadang pengen jadi entrepreneur, jadi tergantung siapa yang dilihat saat itu. Ketika misalnya motivatornya nih entrepreneur, pengen jadi entrepreneur nih. Ketika dia seorang yang keren saat itu tuh misalnya seorang profesor atau guru gitu, jadi pengen jadi guru. Jadi ya masih labil sampai sekarang pun, mau jadi apa ya gitu, karena setiap ketemu orang yang berbeda dengan, maksudnya mereka pasti punya value tersendiri, pengen jadi orang ini gitu. Jadi sampai sekarang pun masih mencari-cari sebenarnya Ustaz. Jadi belum selesai pencariannya, belum selesai ya, belum ya? Iya, makanya sampai sini Ustaz nyarinya. Ya, nyari sampai ke Belgia ya. Iya. Alia, dulu di Ummul Qura bagian apa Alia dulu waktu di Ummul Qura? Dulu di Ummul Qura dapat bagian bahasa, walaupun sebenarnya dulu nggak mau jadi bagian bahasa. Dulu kayak menjadi pramuka dulu sih sebenarnya. Cuman diamanahkan untuk jadi bahasa. Ya. Nah, kenapa kok pengen jadi bagian pramuka ya? Mungkin karena sering diajak ini kali ya, sering diajak lomba, sering diajak kegiatan, jadinya kok pramuka seru gitu. Tapi setelah jadi pengurus diamanahkan jadi bahasa, ternyata jadi bagian bahasa lebih seru juga gitu. Jadi asal kitanya mau belajar sih, jadinya bidang apapun itu oke sih Ustaz. Iya. Alia bisa cerita sedikit, Alia nih, ada nggak kaitannya Alia dulu jadi bagian bahasa dengan sekarang nih dapat beasiswa 2 di Belgia, ada nggak kaitannya? Berkaitan banget Ustaz, karena di bagian bahasa kita maksudnya
dapat fasilitas lebih gitu untuk bisa mempelajari bahasanya itu gitu. Misalnya kalau kita tiap pagi, pengurus tiap pagi kita nyiapin vocab untuk disampaikan ke santri-santri, dan pasti kita belajar duluan gitu, pasti kita explore duluan gitu, pasti kita belajar dulu sama tanya ke ustazah. Nah di situ menurut Alia sih fasilitas yang oke banget gitu kalau buat orang-orang yang pengen belajar bahasa gitu. Ditambah pembimbingnya saat itu keren sih, maksudnya Alia ngefans gitu tuh pembimbingnya. Pembimbingnya ustazah waktu angkatan kelima, beliau terus Ustazah Dedeh juga, beliau itu motivasi banget sih, karena Ustazah Dedeh itu pengajar tafsir dan hadis. Ketika Ustazah Dedeh ngajar ngomong biasa, dan ketika beliau ngajar pakai bahasa Inggris itu vibe-nya beda gitu, bisa jadi seorang yang berbeda, dan menurut saya itu keren banget gitu. Jadi dengan bahasa bisa merubah seseorang jadi sosok yang berbeda, itu sih keren. Oh iya. Ini Alia, ini kan Alia meneruskan ya. Jadi ketika di IPB itu S1-nya perikanan ya. Kemudian di Belgia juga perikanan nih. Iya. Jadi mau jadi tukang ikan apa gimana ini? Sebenarnya jurusan perikanan tuh gak pernah terlintas di kepala Ustadz. Cuman waktu itu pas kelas pas semua 5 itu kan emang suka ada kegiatan tuh santri suka ada kegiatan dari kakak kelas yang kampus di mana-mana untuk promosi kampus mereka gitu. Nah saat itu Alia nggak kepikiran untuk kuliah sebenarnya Ustadz setelah lulus tuh, karena ya tadi background keluarga yang kayaknya nggak sanggup untuk menguliahkan gitu. Cuman begitu ya Allah, setelah kakak kelas itu promosi kampus kok jadi pengen kuliah gitu. Cuman gimana caranya biar bisa kuliah? Akhirnya minta sama Allah, ya Allah kalau misalnya mau harus kuliah tolong kasih yang gratis gitu. Ya Allah minta yang gratis gitu. Akhirnya mungkin karena Alia ngedoanya maksa mungkin ya. Jadinya alhamdulillah waktu dipanggil sama kepala sekolah waktu Ustadz Asep, ini Alia ada peluang beasiswa. Saat itu ya udah dihajar aja langsung, dan emang waktu itu karena terbatas pilihan jurusannya, jadi ya udahlah apapun jurusannya pasti itu bermanfaat kok gitu ilmunya gitu. Jadi alhamdulillah dapet perikanan gitu di IPB. Oh, jadi di IPB itu dulu beasiswa ya Alia ya, beasiswa ya. Iya Ustaz, alhamdulillah. Jadi IPB beasiswa, kemudian sekarang di Belgia juga beasiswa ya. Iya. Jadi beasiswanya itu karena doanya Allahumma paksakan ya. Lebih ke itu sih. Alia, boleh cerita-cerita nih tentang Belgia. Gimana Belgia? Belgia kan terkenal dengan coklatnya ya? Ya orang tahunya karena di iklan di TV kita itu pasti coklat Belgia. Setelah dicoba ya emang sih enak gitu. Kalau misalnya standarnya rasanya mungkin kalau di Indo semacam Silver Queen lah standar rasa coklat di sini gitu. Tapi ya itu cuma coklat yang bisa dibanggain gitu kalau lihat dari sini ya. Sisanya ya menurut saya sih masih bangga jadi orang Indonesia lah Ustaz. Ya luar biasa. Ini bagus, luar biasa nih. Ya jadi kemanapun kita melangkah, dimanapun kita berada, jangan melupakan jati diri kita. Ini luar biasa ya. Sebagai orang Indonesia. Dan jangan lupa juga Alia bukan hanya orang Indonesia, orang Sunda juga ya. Nah ya. Hidup Bogor. Hidup Bogor. Ya. Alia. Ya, apa yang bisa dipelajari nih dari Belgia dari sisi budayanya? Belgia itu kan termasuk Eropa Barat ya, dekat Belanda juga deh ya. Apa yang bisa dipelajari dari orang-orang Belgia itu? Kalau dari segi kultur sih, Ale bilang nggak bisa. Misalnya kulturnya kan sangat gimana ya Ustaz? Dibandingin sama Indonesia, kalau liberal liberal. Iya liberal. Jadi kalau misalnya dari segi pergaulan, kalau di Indonesia pergaulan bebas itu sesuatu yang negatif. Di sini pergaulan bebas itu adalah kultur. Jadinya kalau dari segi kulturnya sih enggak ya. Cuman kalau dari kedisiplinannya, dari orang-orang, misalnya dari kedisiplinannya, dari tata ruang, misalnya dari tata ruang kotanya, peraturannya segala macam sih oke sih, lebih rapi gitu dari segi transportasi, akses untuk informasi, akses untuk ke apapun itu lebih mudah gitu di sini Ustaz. Iya.
Kan sekarang nih lagi rame ya Eropa Barat ya, ya termasuk Prancis ya Eropa Barat Oh ya. iya, iya, Ya ini kan termasuk negara-negara yang agak-agak dalam tanda kutip rasial ya. iya betul. Jadi Alia ini seorang perempuan dari negara Asia kemudian berjilbab lagi. Hmm. Di tempat-tempat umum itu jadi ini enggak? Jadi pusat perhatian apa enggak? Mungkin jadi pusat perhatian sih enggak, cuman kan kalau misalnya lagi kemana-mana gitu, ketika kita lagi mau sholat kan nggak mungkin di sini nggak ada musola ya Ustadz ya. Jadinya mau Iya, nggak iya, mau iya. kadang sholat di trotoar gitu, nyari taman atau nyari tempat di tempat umum gitu. Ya orang-orangnya otomatis ngeliatin gitu Ustadz. Kadang pernah tiba-tiba didatengin sama orang gitu, ditanya kamu ngapain gitu, kamu ngapain sholat gitu, terus oh ya segala macam, terus kamu ngapain pakai jilbab gitu, terus banyak banget lah pertanyaan. Orang di sini mah agak kepo sih Ustadz. Agak kepo. Iya, iya, Terus iya. Oh, berarti orang Eropa kepo juga ya? Ya kepo kalau melihat sesuatu yang di luar yang nggak pernah mereka lihat gitu. Cuman sempat kemarin Iya. ada demo 2 kali, demo anti hijab di sini. Aha. Ya mereka mendemo supaya semua institusi pendidikan atau perkantoran Ya. itu melarang muridnya atau melarang pegawainya pakai jilbab gitu, karena itu kan menurut mereka tidak netral gitu. Jadinya sempat Aha. sih agak-agak takut juga waktu itu. Cuman Iya, iya, iya. ya udahlah gitu, maksudnya toh soal mereka nggak nyakitin, ya udah nafsi-nafsi aja gitu. Jadi sempat ini juga di ini ya, di boykot ya? Apa enggak Alia? Karena alhamdulillahnya kampus Alia itu kan banyaknya murid internasional. Kalau misalnya mereka melarang untuk murid-muridnya, siswanya pakai jilbab, otomatis mereka nggak ada siswa yang masuk gitu, Ustaz. Oh iya betul. Berapa Iya. orang Alia yang di tempat Alia atau di kelas Alia yang pakai jilbab, berapa orang? Ada nggak murid lainnya pakai jilbab, mahasiswa lain? Ada satu, cuman sesama orang Indonesia itu juga. Oh iya. Iya. Ada ini Bisa. mungkin yang dari Arab, ada nggak ada? Atau Pakistan atau Bangladesh, India? Mungkin kalau di jurusan lain nemu sih Ustaz berapa yang pakai Aha. jilbab gitu. Betul juga ya. Ada. Ya. Iya. Mhm. Ya. Tadi terkait dengan makan ya. Jadi kalau makan iya. di Jogja itu agak sulit ya nyari makan halal ya. Oh sulit Ustaz. Jadi ya harus masak sendiri gitu. Harus mau nggak mau gitu. Berarti kemana-mana bawa ini ya, bawa rantang ya. Ya, ke kampus pasti bawa bekal sendiri gitu. Ada sebenarnya ada supermarket halal gitu, cuman jauh, naik sepeda sekitar sekitar setengah jam lah Ustaz. Kalau mau ya cuma di situ ada kalau barang-barang halal. Ya, ya. Kalau ini tempat tinggalnya Alia nih, tempat tinggalnya di asrama mahasiswa atau di perkampungan atau gimana? Kalau di kita kan di kos-kosan apa gimana gitu ya. Nah, ini kalau Belgia itu gimana? Sebenarnya sih bisa milih mau di kos-kosan biasa atau di asrama. Cuman Alia lebih milih di asrama karena satu lebih terkontrol aja sih Ustaz. Karena kan di sini pergaulannya bebas Ustaz. Kalau kos-kosan itu dia bisa bebas bawa siapapun gitu Ustaz, dan terganggu sih pastinya. Kalau di asrama kan kita sekamar ya sendiri-sendiri gitu, walaupun kadang ada beberapa mahasiswa yang nakal suka bawa lawan gendernya ke kamar gitu, ada aja sih, cuma lebih terkontrol aja sih Ustaz. Iya. Jadi di asrama itu dekat dengan kampus berarti ya, asramanya apa di dalam komplek kampus asramanya? Oh enggak, jauh Ustaz. Jauh dari kampus ke asrama, jauh lagi. Karena kan kampusnya tuh mencar-mencar Ustaz, nggak di satu komplek kampus semua, tapi kampus A misalnya ada di Luliang, kampus B ada di Cibatok, kampus C ada di mana gitu. Jadinya jauh sih. Oh, transportasi pakai bis atau pakai sepeda dari Alia ke kampus? Pakai sepeda sih Ustaz, karena kalau pakai bis lumayan mahal. Jadinya pakai sepeda aja tiap hari gitu. Waduh, sehat nih, luar biasa kalau pakai sepeda. Ya lumayan Ustaz, bakar kalori. Ya. Ya, Alia, ini teman-teman kan pengen tahu ya. Iya. Saya bilang Alia ini dapat beasiswa LPDP ya. Nah, mungkin Alia bisa sampaikan apa sih itu beasiswa LPDP? Nah, kemudian apakah teman-teman nih yang sekarang sedang S1 juga bisa untuk mengakses beasiswa LPDP tersebut ya? Nah, silakan Alia.
Oke, jadi LPDP ini adalah lembaga beasiswa pendidikan di bawah Kementerian Keuangan langsung. Jadi milik pemerintah. Ini tapi beasiswa ini hanya untuk S2 dan S3 dan juga untuk beasiswa research. Untuk teman-teman yang S1 bisa sebenarnya. Bahkan LPDP pun sekarang buka untuk beasiswa untuk santri gitu. Untuk santri yang mengabdi. Ya. Nah, ini bagus nih. Ya, Alia. Jadi tadi kan yang kita tahu sebelumnya ini LPDP itu selalu untuk S2, S3. Oh, ternyata ada LPDP untuk S1, kemudian LPDP buat santri yang sedang mengabdi ya. Ustaz, yang S1 belum ada, masih S2, S3. Tapi untuk santri lulusan S1 yang saat ini sedang mengabdi itu bisa. Oh, bisa. Iya, jadi gimana ada jalurnya. Mengabdi yang ini, mengakses LPDP, gimana caranya? Jadi di website-nya itu, di website LPDP di situ ada berapa, jadi LPDP kebagi-bagi, beasiswanya ada beasiswa jalur reguler, ada afirmasi, ada beasiswa untuk santri. Nah, di situ bisa diklik, di situ beasiswa untuk santri. Jadi keterangannya ada detail banget. Jadi santri yang udah S1 dan sedang mengabdi itu bisa selama kampus S1-nya itu sudah terakreditasi dan juga ada minimal masa pengabdiannya itu, nah Alia lupa entah setahun entah 2 tahun itu, Alia lupa misalnya karena ini baru Ustaz, baru tahun lalu diupdate gitu, karena tahun-tahun sebelumnya belum ada gitu. Iya. Kembali ke Alia. Jadi dia beasiswanya itu di Indonesia atau di luar negeri yang LPDP buat santri itu? Terserah, mau dalam negeri mau luar negeri bisa. Ya banyak pilihan ya. Banyak pilihan. Iya. Nah, ini luar biasa nih, ini peluang buat teman-teman yang di pesantren ya. Ternyata LPDP juga memberikan peluang bagi para pengabdi di pesantren, khususnya yang sudah S1 ya, untuk meluluskan S2. Nah, misalkan dia masih tetap mau ngabdi, kemudian ngambil beasiswa LPDP masih bisa ya? Gimana Ustaz? Contoh misalkan di Ummul Qura nih, ada Ustaz atau Ustazah nih, yang sudah selesai S1, dia kan masih pengabdian nih. Apakah dia bisa misalkan ngambil beasiswa LPDP dan tetap ngabdi? Misalkan ngambil kuliah S1-nya di Bogor atau di Jakarta yang ini, yang bisa diakses dengan cepat. Nah kalau itu Alia belum tahu, karena kan setiap jalur beasiswa itu dia ada bukletnya tersendiri yang biasanya sekitar 20-30 halaman. Detailnya Alia belum baca sih Ustaz kalau yang santri itu. Nanti mungkin Alia bisa upload, mungkin nanti kirim ke Ustaz. Ya boleh. Nah ini sangat menarik nih Alia nih, yang beasiswa untuk santri ya. Nah, kemudian kalau Alia sendiri beasiswanya seperti apa nih? Yang LPDP yang Alia dapatkan sekarang. Kemudian gini, ini Alia nih perjuangannya luar biasa ini. Ya saya tahu persis nih, perjuangannya luar biasa. Mungkin karena ada yang give up kayaknya. Dan hal yang membuat saya salut sama Alia ya, Alia ini luar biasa. Iya, jadi kalau bahasa Inggrisnya kekeh. Oke, Sir. Ya walaupun banyak tantangan, rintangan, ya Alia tetap ya memaksakan untuk jadi berangkat ke India ya. Silakan Alia, cerita yang jadi awalnya pas Alia tahu LPD pun enggak gitu. Jadi pas pengabdian tahun pertama 2015 itu tuh kayak, maksudnya pas pengabdian kok kayaknya kemampuan Alia tuh nggak bertambah gitu, terus kok kayaknya kan Ustadz pasti juga mengalami ketika kita masuk kelas, pasti santri tuh mintanya Ustadz cerita, Ustadznya motivasi segala macam, sedangkan Alia pun pengalaman sedikit, motivasi pun Alia butuh gitu. Kan ujung-ujungnya nanti malah cerita hal yang pribadi yang menurut Alia nggak sehat gitu. Jadinya gimana caranya Alia harus tambah pengalaman gitu. Akhirnya nyari beasiswa LPDP, daftarlah jalur reguler, itu nekat tuh, sama udah nekat banget tuh. Daftarlah jalur reguler, nggak lolos tuh, gagal. Oh sempat gagal ya, sempat nggak lolos ya. Gagal karena IELTS Alia kan waktu itu skornya cuma 5,5, itu nggak masuk gitu. Akhirnya, gimana caranya nih dengan skor IELTS 5,5 bisa dapat beasiswa? Cari lagi beasiswa, dan ternyata Alia baru tahu LPDP ada jalur afirmasi, yaitu jalur untuk orang-orang yang tinggal di daerah, untuk orang-orang yang finansial keluarganya dari golongan menengah ke bawah. Nah, di situ ada nih gitu. Ya udah Alia daftar di situ dan mereka menerima skor IELTS yang rendah
akhirnya alhamdulillah keterima di situ gitu, jalur LPDP afirmasi yang itu. Nah tapi saat itu karena Alia belum dapat surat penerimaan dari kampus, akhirnya LPDP ngasih waktu setahun untuk dapat surat penerimaan itu gitu. Cuman karena ya IELTS Alia kan kurang, sama LPDP dikasih lah, LPDP baik banget ngasih pelatihan selama 6 bulan tuh, pelatihan IELTS 6 bulan, tapi masih aja gagal. Alia pelatihannya di mana Alia? Di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ustaz. Pelatihannya. Dan itu semuanya di cover sama LPDP ya? Semuanya, dari uang jajannya, uang tempat tinggalnya, semuanya kita mah tinggal belajar aja Ustaz gitu. Ya, subhanallah. Ya. Saya itu tes setelah 6 bulan tes, saya tuh dibiayai LPDP tesnya. Gagal juga, masih gagal. IELTS-nya masih belum nyampe. Itu di bagian writing, kalian kacau banget Ustaz. Terus ya udahlah. Akhirnya tuh masih dikasih waktu, oke, kamu dikasih 1 tahun lagi untuk dapetin surat penerimaan dari kampus. Akhirnya Lis tuh babak belur sih Ustaz, belajar IELTS itu, terus ngumpulin uang, karena kan tes IELTS mahal ya Ustaz, 3 juta satu kali tes. Oh, sekali tes 3 juta? 3 juta sekali tes IELTS. Alia baru Kenapa nggak yang Pamila itu TOEFL ya? Kenapa kok nggak pakai TOEFL, pakai IELTS ini, PDP? Apa emang standarnya lebih tinggi IELTS ini? Sebenarnya TOEFL pun bisa, cuman TOEFL-nya TOEFL IBT Ustaz. TOEFL IBT dan harganya sama Ustaz, 3 jutaan TOEFL IBT pun gitu. Dan TOEFL IBT lebih ke grammar sih Ustaz. Sedangkan grammar Alia nggak begitu hafal dengan formulasi grammar, jadinya lebih ke IELTS gitu. Dan IELTS emang lebih diterima lah, lebih universal IELTS. Nah, Alia lolos IELTS itu setelah tes keempat Ustaz. Oh, subhanallah, perjuangannya panjang ini. Jadi 3 kali tes itu gagal ya? Gagal Ustaz. Tes keempat baru bisa. Terus, karena kan itu untuk tes satu ke tes lain harus ngumpulin uang dulu Ustaz. Jadi setiap tesnya ngumpulin uang dulu segala macam gitu. Kerja apa aja lah gitu, nabung segala macam. Akhirnya tes yang keempat lolos, daftar ke kampus. Akhirnya di tahun 2019 tuh baru dapat surat penerimaan dari kampus. Jadi diterima soal PDP-nya 2016, diterima LPDP, tapi baru kuliahnya 2019. Panjang. 3 tahun ya. Panjang banget teman. Ya, luar biasa. Ah, ini Alia nih ya. Ini soalnya agak pribadi, nggak masalah ya? Ya? Soalnya agak pribadi nih, pertanyaan agak pribadi nggak apa-apa ya? Oh ya, nggak apa-apa Ustaz. Jadi gini Alia, kan kebanyakan perempuan itu ya umumnya perempuan itu kan ketika dia mengambil keputusan untuk kuliah ke jenjang yang lebih tinggi, dia selalu akan berpikir, waduh, ini nanti saya nih selesai umur berapa nih, terkait dengan rumah tangga gimana nih? Ya, akhirnya banyak bimbang kan? Ya, kuliah, nikah, ya ke UIN atau kawin. Itu sempat terbesit sih tadi di kepala, aduh ini lulus umur udah hampir kepala 3 gitu kan kalau lulus. Tapi sebelum Alep kuliah pun maksudnya jodoh quote on quote tuh belum muncul gitu, nggak ada penampakannya. Udahlah daripada nungguin nggak jelas, berangkat aja lah gitu, siapa tahu nemu di sekian jalan gitu kan. Ya, luar biasa. Ini jarang-jarang perempuan yang isi going, ini jarang-jarang. Ya, karena kalau dipikirin stres Ustaz, kalau mikirin umur stres dan ngeliat teman-teman udah punya junior, udah beranak 2, kayak Alia kan seangkatan sama Reni sekarang udah punya 3 ya Ustaz. Tiga ya. Oke, gitu. Tapi ya maksudnya hitung-hitung untuk mengupgrade diri sendiri aja sih Ustaz. Ya siapa tahu bisa dapat yang baik gitu Ustaz. Yang lebih baik ya, insya Allah. Ini luar biasa nih ya. Karena emang urusan itu kan urusan lahir, meninggal, jodoh, itu kan urusan Allah ya. Kalau udah waktunya pasti jadi. Ya, mudah-mudahan lancar semua Alia. Dan ini ini menjadi motivasi juga bagi teman-teman nih yang ya baru lulus S1, misalkan usia 21 atau 22 tahun. Jangan ragu untuk meneruskan ke jenjang lebih tinggi, yang perempuan ya terutama ya. Jadi jangan takut ke bagian jodoh.
sudah menentukan dan sudah mempersiapkan jodohnya masing-masing ya. Ya, amin amin ya Allah. Dan saya yakin ketika seorang ibu dia memiliki jenjang pendidikan yang tinggi, tentu akan berdampak baik terhadap anaknya ya. Nah, kita kan tahu ibu itu madrasatul ula ya. Sebagai madrasah, sebagai sekolah, ibu akan menjadi tokoh sentral dalam pendidikan anak. Kalau ibunya cerdas, punya pintar, insya Allah anaknya juga pasti ngikutin ibunya. Itu kan gitu ya. Amin ya Allah. Nah itu salah satu tujuan Alia sih Ustaz sebenarnya, kalau misalnya Allah saya ditakdirkan dikasih panjang umur, ditakdirkan nikah dan punya anak, pengen sih itu jadi anak tuh nggak usah bimbel kemana-mana, udah sini sama ibu aja gitu. Ya, betul ya. Apalagi sekarang zamannya COVID, zaman corona nih, ibu-ibu yang bingung nih, ya. Pelajaran kan semuanya dirumahkan nih. Ya, jadi banyak PR, banyak tugas. Nah, kalau ibunya nggak tahu, akhirnya bingung, ya. Akhirnya nanti dia nyari privat dan sebagainya, tanpa pengeluaran lagi ya. Kalau ibunya bisa, ya insya Allah bisa dihandle oleh ibunya. Ini luar biasa ya, bagus ya. Motivasi untuk calon-calon ibu ya. Amin. Ya, Alia, ini mungkin yang terakhir Alia ya, terkait dengan motivasi Alia ya. Jadi Alia kan punya keinginan, cita-cita pasti ya, menyelesaikan kuliah di Belgia ini berapa lama lagi nih? Kemudian setelah selesai, apakah dari Belgia mau terus S3? Tanggunglah udah, kata Alia nih. Langsung belajar sampai S3 atau kembali ke Indonesia, kemudian berkarir di bidang apa? Ya, silakan Alia. Di sini Alia udah tahun terakhir sih Ustaz. Sekarang lagi udah bikin proposal tesis. Oh, subhanallah, ya. Sebenarnya sih setelah lulus dari sini nggak kepikiran untuk kerja di bidang perikanan gitu, tapi justru pengen karena lingkungan pengen ini sih Ustaz. Maksudnya dengan Alia mikirnya siapa tahu dengan Alia bisa mengupgrade diri sendiri gitu. Keluarga dan lingkungan pun bisa ikut terupgrade gitu. Jadi pengen banget bisa ngebantu pendidikan yang orang-orang sekitar juga sih. Kayak misalnya minimal bimbel gratis atau misalnya atau sekolah ngajar-ngajar anak-anak sekitar gitu. Terus untuk di bidang perikanannya sendiri sih pengen bisa ngasih penyuluhan gitu ke petani-petani perikanan kecil gitu. Makanya sekarang oleh concern penelitiannya di pengembangan perikanan untuk petani-petani kecil sih gitu. Jadi bisa diaplikasikan nggak hanya untuk petani ikan besar perusahaan, tapi justru targetnya ke petani-petani ikan yang di pelosok, yang desa gitu sih Ustaz. Iya, subhanallah. Jadi istilahnya meskipun Alia ini di jurusan perikanan, tapi jiwa pendidiknya itu masih kental nih kayaknya. Ya. Hasil pengabdian di pondok itu sangat berguna Ustaz. Ya betul, karena guru itu kata Imam Ghazali, ya, andaikan profesi itu dinilai dari objeknya, ya, maka profesi tukang besi ya dengan tukang emas lebih mulia tukang emas, karena besi itu kalau dinilai dengan emas, lebih berharga emas. Tukang besi, tukang emas, kalau diadu dengan guru, wah jauh semuanya. Kenapa? Karena objek guru adalah manusia. Dan manusia lebih berharga daripada besi dan emas. Jadi, jangan takut ya menjadi guru, dan jangan minder menjadi guru. Kenapa? Karena guru adalah warisan para nabi. Iya. Jadi, setiap nabi, dia pasti seorang mu'alim, ya, seorang guru, yang mengajarkan kepada umatnya. Dan insya Allah Alia mudah-mudahan nih doanya terkabul ya, pulang dari Indonesia bisa mengabdikan diri di masyarakat, mungkin nanti bisa bikin yayasan atau lembaga pendidikan Alia ya. Amin ya Allah, amin. Itu sih cita-citanya. Insya Allah bisa tercapai Alia ya. Amin. Alia, ya Ustaz, ada kata-kata semangat ya buat teman-teman semuanya nih, kasih semangat, kasih motivasi nih dari Alia yang jauh di sana di Belgia ya. Mungkin kalau kata-kata motivasi Alia lebih Alia. Disampaikan kata-kata penyemangatnya Alia. Ya. Kalau kata-kata motivasi kayaknya Alia pun nggak tahu ya, mungkin bisa dibilang lebih ke reminder sih Ustaz ya, buat diri sendiri juga. Buat teman-teman yang saat ini punya cita-cita dalam waktu dekat ataupun dalam jangka panjang,
persiapkan diri teman-teman untuk babak belur. untuk siap menerima kegagalan, lelah, menerima kecewaan, menerima sedih segala macam, dan juga babak belur dalam doanya pasti. Karena kalau teman-teman nggak siap untuk itu semua, I'm really sorry to say this, Ustaz. Don't you even dare to dream gitu. Kalau teman-teman nggak siap untuk menghadapi itu semua sih. Ya. Jadi intinya harus siap bekerja keras. Saya teringat pesannya Andre Wongso. Kalau kamu lemah terhadap hidup, maka hidup akan keras terhadap kamu. Kalau kamu keras terhadap hidup, maka hidup akan lemah, akan lembek terhadap kamu. Jadi kalau kita berusaha keras, Allah akan memudahkan kita. Tapi kalau kita leha-leha, dibikin sulit sama Allah. Iya benar. Terima kasih Alia, ini luar biasa. Ya, syukur Ustaz, terima kasih juga. Mudah-mudahan lancar pendidikannya, segera selesai ya, Ustaz. lulus ya, dan kembali ke Indonesia. Terutama Amin, segera Ustaz. mendapatkan calon pendamping ya. Amin Ustaz. Ya, Terima kasih Ustaz. makasih Alia. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.